Hi, hi everyone, welcome back to my channel. How are you guys feeling today? Hari ini kita nggak bakal bahas true crime. We're gonna talk about something yang nggak seberat itu dulu. We're going to talk about something yang very interesting, yang gue baru kepikiran untuk ngebahas ini. Soalnya gue baru nonton Mission Impossible, and I remembered gue ada sempat went into a rabbit hole of this topic. So without further ado, let's talk about it. Bayangin deh, kalian lagi di tempat umum, mungkin di mall, di taman, di pinggir jalan. Terus ada orang yang nyamperin kalian dan ngomong, kalian mau tahu nggak tentang diri kalian sendiri lebih dalam? Kayak, do you wanna know more about yourself? Jadi, mereka akan bilang kalau tes ini tuh tes yang nggak biasa. Gak cuma bakal tahu tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang trauma kita, masalah-masalah kita, and basically how to solve them. Mereka juga bakal klaim kalau misalnya tes ini bakal buat hidup kalian jauh lebih tenang. Menarik ya? Nggak bayar apa-apa, cuma ngobrol doang, dan katanya ini tuh bisa ngebuat hidup kalian jauh lebih baik dan kalian jadi lebih mengenal diri kalian sendiri. Dari interaksi yang kayak ginilah, akhirnya orang-orang banyak yang kenal sama yang namanya Scientology. Beberapa orang tuh bilang kalau misalnya Scientology ini tuh agama mereka atau jalan hidup mereka. Tapi banyak yang percaya atau menganggap Scientology ini sebagai sebuah cult atau sekte. Buat orang-orang yang percaya, Scientology ini mereka bilang ini jalan hidup yang ngebuat hidup mereka jauh lebih baik. Hidup mereka jadi jauh lebih tenang. Katanya sih, lewat metode-metode yang mereka punya, hidup mereka ini jadi lebih tercerahkan dan bebas dari hal-hal negatif yang selama ini stuck sama mereka. Menarik kan? But actually, what is Scientology? Kenapa bisa ada yang nganggap kalau Scientology ini sebuah agama yang nyelamatin hidup mereka, tapi ada juga orang-orang yang nganggap Scientology ini an organization that they're stuck in yang mereka nggak bisa keluar dari organisasi ini. Let's talk about it. Scientology sendiri berasal dari kata Latin yaitu Scio yang artinya mengetahui, dan dari bahasa Yunani logos yang artinya kata atau alasan atau rencana. Tapi di filosofi barat, logos ini artinya itu kayak to learn atau untuk belajar gitu. Atau untuk mengetahui. Jadi sebenarnya Scientology itu secara literal artinya itu adalah mengetahui cara untuk mengetahui, knowing how to know. Scientology sendiri itu dimulai sama L. Ron Hubbard. Dia ini seorang penulis yang mencetuskan ide awal dari Scientology dalam bukunya yang judulnya Dianetics, The Modern Science of Mental Health yang dipublikasiin tahun 1950. Menurut L. Ron Hubbard sendiri, Scientology ini basically adalah agama yang nawarin jalan yang tepat untuk menuju pemahaman terkait spiritualisme seseorang. Baik itu spiritualisme terhadap diri sendiri, sesama manusia, sesama makhluk hidup, bahkan sampai alam semesta material dan alam semesta spiritual. Nah, Scientology sendiri itu punya satu core belief atau kepercayaan utama. Kepercayaan utama Scientology ini adalah 75 juta tahun yang lalu ada alien kayak sekitar 13,5 triliun alien yang dibuang ke bumi sama warlord yang namanya Xenu. Mereka ini dijatuhin ke dalam gunung berapi, terus kayak mereka tuh diledakin sama bom nuklir. Dan karena mereka kayak semacam mati, tapi jiwa mereka tuh kayak masih ada di bumi dan masih hidup di sekitar bumi, kayak berkeliling di sekitar bumi. Nah, Scientology ini percaya jiwa-jiwa alien yang dibuang tadi itu mengattach atau menempelkan jiwa mereka ke jiwa-jiwa manusia. Jadi menurut mereka, menurut Scientologists, kita nih kayak setengah alien. Mereka percaya kalau misalnya jiwa-jiwa alien inilah yang ngebuat kita jadi berdosa, jadi ada masalah di hidup kita. Kayak mereka ini sumber-sumber kayak trauma kita, semua hal-hal buruk di hidup kita. Nah, Scientologists ini percaya untuk meringankan beban alam bawah sadar kita yang basically ditempelin sama jiwa-jiwa alien ini, kita tuh harus ngelakuin yang namanya tuh audit. Audit ini kayak metode yang dilakuin sama Scientologists untuk ngehilangin engrams atau bisa dibilang mental images atau apa ya, kayak hal-hal buruk atau memori-memori buruk yang ada di dalam diri seseorang. Tapi we'll talk about that later. Tapi intinya Scientologists ini percaya kalau setelah ngelakuin audit, the more you do the audit, semakin banyak audit yang dilakuin, itu secara
diri atau secara pencerahan diri, kita tuh naik tingkat. Jadi di Scientology itu kayak ada tingkat-tingkatan pencerahan diri yang kalau udah sampai atas, berarti kita tuh udah clear. We'll talk about that later. Tapi sebelum itu, kita ngomongin dulu tentang pendiri Scientology, yaitu L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard sendiri, dia diklaim di dalam biografinya dia, kalau dia ini orang yang legendary di setiap tahap kehidupannya. Jadi mulai dari kecil dibilang katanya dia prodigy, atau kayak anak ajaib yang punya talenta dari lahir gitu. Terus dia juga bilang dia suka berpetualang, sampai dia bilang dia pahlawan perang. Dia juga bilang kalau dia adalah Mesias. Tapi itu kata biografinya. Kalau kita cari tahu lebih lanjut terkait kehidupan sebenarnya dari L. Ron Hubbard ini, sebenarnya bisa dibilang hidupnya tuh biasa aja. Dalam biografinya, dia ngeklaim kalau misalnya dia itu dari kecil sering main ke rumah kakeknya yang ada di Montana. Jadi sebenarnya Montana itu di US, itu state. State itu kayak provinsi kalau di Indonesia. Untuk ngomong kalau kakek lu punya cattle ranch yang nutupin seperempat dari sebuah provinsi, that's a huge claim. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia bisa baca tulis dari umur 3 tahun. We never know. Tapi sebenarnya kakeknya aja bahkan gak punya cattle ranch at all. Kakeknya aja gak punya peternakan sapi dalam bentuk apapun, dalam size apapun, dalam ukuran apapun, kakeknya gak punya. Kakeknya ini kerja sebagai vet atau dokter hewan lokal di Montana. Dan ayahnya atau bapaknya dari Hubbard ini kerjanya ngurus teater-teater lokal. Jadi hidupnya dia tuh sebenarnya biasa aja. Nothing much happened. Dia juga sekolah di sekolah yang biasa. Dia tinggal di apartemen sama kedua orang tuanya. Apartemennya juga gak gede. So basically what he said is questionable. Or we can say that he's lying. Kata biografinya, dari dia kecil, dia ini udah punya ketertarikan sama dunia spiritual. Katanya dia dari umur 12 tahun udah punya banyak questions tentang how the world works, gimana cara dunia bekerja, gimana sistem-sistem di dunia ini berjalan. Katanya dari umur 12 tahun dia udah mulai tertarik. Jadi katanya dari tahun 1925 sampai 1929, dia ini jadi world adventurer. Dia jadi world adventurer ini klaimnya adalah dia sering keliling dunia, khususnya Asia dan khususnya China. Dimana katanya dia bolak-balik China dan bolak-balik di beberapa daerah. Padahal kenyataannya waktu dia umur 13 tahun ya dia sempat pindah-pindah sekolah, drop out dari sekolah, dan waktu itu ayahnya masuk ke dalam angkatan laut dan ditugasin ke Guam. Nah karena ayahnya ditugasin ke Guam, dia sama ibunya selama liburan musim panas emang sering naik kapal dan semacam kapal pesiar gitu, dan it has several stops. Jadi dia berhenti di Honolulu, berhenti di Yokohama, berhenti di Hong Kong, berhenti di Shanghai and Manila. Jadi kayak sebenarnya dia keliling Asia, technically benar, tapi not in the context yang dia ngomongin kalau misalnya dia semacam mencari arti hidup dan mencari how the world works. No, he was just there for holiday. Intinya, dari SMA sampai kuliah, sebenarnya secara akademis, Hubbard ini bisa dibilang gak gitu bagus ya. Jadi dia sempat drop out dari SMA-nya, waktu kuliah juga, habis semester 2 dia juga langsung drop out karena nilainya gak bagus. Tapi later on, dia ngaku kalau misalnya dia punya gelar PhD, tapi akhirnya dia juga ngaku kalau misalnya PhD ini dia beli, semacam kayak beli ijazah gitu. So, sebenarnya gak kehitung ya. Setelah drop out, dia akhirnya mulai karir di creative writing. Dia mulai ngebuat cerita-cerita yang namanya pulp fiction. Pulp fiction ini kayak cerita-cerita yang dimuat di dalam tabloid atau magazines, majalah-majalah gitu. Dan emang disebarluaskannya dalam jumlah besar atau secara massal gitu diproduksi. Makanya ditaruh di majalah-majalah dan tabloid gitu. Tapi pulp fiction ini juga diketahui sebagai tipe fiksi yang sebenarnya low quality dibanding mungkin buku-buku yang dipublish sama penerbit-penerbit yang legit. Di tahun 1933 akhirnya dia menikah sama orang yang namanya Margaret Polygraph. Dan akhirnya mereka ujung-ujungnya bakal punya 2 anak. Tapi di tahun 1941 dia memutuskan untuk masuk ke dalam angkatan laut. Dan untuk masuk ke dalam angkatan laut, butuh surat rekomendasi. Karena sebenarnya dia nggak ada boss, nggak ada prior atau previous work juga, atau dari universitasnya juga dia drop out, dia akhirnya nulis surat rekomendasi untuk dirinya sendiri. And surprisingly,
dia keterima di Angkatan Laut. So the Navy it is. Selama di Angkatan Laut, Hubbard ini ngeklaim kalau misalnya dia tuh berjasa banget, semua orang ngehormatin dia, kayak peran dia ini penting banget di Angkatan Laut. Dia ini ngaku kalau misalnya dia sampai nerima 21 medali atas jasanya dia selama dia di Angkatan Laut ini. Padahal kenyataannya, dia cuma nerima 4 medali. Dan 4 medali ini dikasih ke semua orang yang ada di Angkatan Laut, emang secara rutin aja dikasih. Selain itu, supervisornya Hubbard juga bilang kalau Hubbard ini gak kompeten dan gak independen. Dia suka ngomong gede aja tentang apa yang dia bisa lakuin. Dia pikir apa yang dia lakuin itu kayak gak bisa dilakuin sama semua orang. Dan kalau Hubbard ini tuh sering bikin masalah. Sampai dia tuh dimutasi ke beberapa different positions, jadi posisi-posisi yang berbeda. Tapi dia nggak pernah perform dan malah semacam ruin the job gitu. Akhirnya dia semacam dikeluarin dari Angkatan Laut. Setelah basically dipecat, we don't know why, tapi dia malah nggak balik ke rumahnya dan ke istrinya dan ke anak-anaknya. Dia malah ke Pasadena, California, where katanya ada satu rumah yang isinya banyak orang gitu, maybe important people, I don't know. Tapi salah satunya adalah Jack Parsons. Jack Parsons ini kayak ketua organisasi religius dan spiritual yang namanya Ordo Templi Orientis. Jadi akhirnya si Hubbard ini ketemu sama Jack dan mereka semacam collab gitu untuk ngebuat suatu project. Project ini dinamain The Babylon Working. Babylon Working ini semacam ritual magic yang ada kayak unsur seksualnya untuk manggil inkarnasinya Babylon. Jadi kayak mereka percaya Babylon ini kayak the supreme goddess atau kayak dewi gitu. So that's quite interesting. Dia juga pernah kerja sebagai tukang hipnotis dan di Hollywood dia tuh sempat jadi kayak pemuka agama Hindu. Nah, menurut Scientology sekarang, karena Hubbard tadi sempat jadi kayak tukang hipnotis, dia ini akhirnya kayak valid atau justified untuk ngebuat buku yang tadi, The Dianetics, The Modern Science of Mental Health. Di buku yang diterbitin tahun 1950 ini, Hubbard basically nyomot-nyomot konsep dari beberapa agama, termasuk tadi agama Hindu, agama Buddha, terus ada hipnotis juga, ilmu hitam juga, magic juga. Jadi dia kayak nyomot-nyomot beberapa konsep, termasuk dari agama lain juga dan kepercayaan lain, untuk dia masukin jadi teorinya dia di dalam buku Dianetics ini. Di periode ini, banyak yang bilang kalau misalnya Hubbard ini lagi suka banget sama magic, ilmu hitam, things like that, yang pada akhirnya Scientology sendiri tuh banyak pengajarannya yang berhubungan atau terinfluence sama ilmu hitam. Scientology sendiri terbentuk di tahun 1950 setelah buku Dianetics itu dipublikasikan. Seperti yang tadi aku bilang, pikiran manusia itu terdiri dari banyak mental images atau gambar-gambar mental, atau sebenarnya kita bisa bilang mereka tuh actual memories atau memori beneran. Nah, memori-memori ini di Scientology disebutnya engrams. Jadi menurut Hubbard, manusia tuh punya keadaan normal di mana mereka tuh bisa make conscious decisions atau keputusan-keputusan yang terukur dan logis gitu. Nah, tapi kalau misalnya sisi pikiran manusia itu nggak bekerja dengan baik, ada sisi pikiran manusia lain yang take over atau mengambil alih, yaitu pikiran reaktif. Pikiran reaktif ini, menurut Scientology, menurut L. Ron Hubbard, nyimpen ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalaman yang buruk dan sebenarnya tuh nggak ada hubungannya sama masalah yang lagi kita hadapin. Karena nggak ada hubungannya itu, dan karena pikiran reaktif ini bisa ngambil alih kapan aja, disitulah ketika manusia itu bisa merugikan diri mereka sendiri dan ngambil keputusan-keputusan yang salah. Nah, berdasarkan teori Dianetics ini, orang-orang ini harus relive atau ngulangin kembali atau menghidupi kembali trauma-trauma atau memori-memori yang salah ini atau yang nggak benar ini. Nanti pengulangan ini akan ditemenin sama orang dari Scientology yang udah terlatih gitu untuk akhirnya ngebersihin semua memori-memori ini atau engrams ini. Nanti kalau misalnya udah bersih, nanti orang itu akan di-declare sebagai clear atau udah bersih. Jadi sebenarnya inti dari Scientology ini untuk ngebuat semua umat manusia tuh clear. Dan akhirnya kita bisa move on sama kehidupan kita yang sebenarnya, karena kan kita tuh nggak clear karena kita masih ditempelin sama jiwa-jiwa alien yang tadi. Di tahun 1954, L. Ron Hubbard ini kembali dengan inventions-nya dia, penemuannya dia, yang bilang dia udah tahu gimana caranya bikin orang benar-benar clear. Dia bilang kalau misalnya benar-benar mau clear,
kita tuh nggak bisa ngelakuin audit hanya untuk kehidupan kita yang sekarang. Kita harus ngelakuin audit juga untuk semua kehidupan masa lalu kita. Termasuk kehidupan-kehidupan yang sebenarnya mungkin kita juga nggak inget ya. Tapi dia bilang kita tuh harus dibersihin dari semua past life atau kehidupan-kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi orang-orang yang bakal nemenin orang-orang yang mau diaudit ini, yang dari Scientology, mereka tuh bakal ngasih tahu apa yang terjadi di masa lalu kita, di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, dan kesalahan-kesalahan apa aja yang harus dibersihin, dan gimana cara ngebersihinnya. Jadi Scientology ini percaya sama konsep reinkarnasi yang sebenarnya nggak sama konsep reinkarnasi yang kita tahu. Jadi menurut Scientology, kita ini dulunya adalah makhluk-makhluk yang punya kekuatan-kekuatan yang sangat besar gitu. Kita bisa telekinesis, kita bisa telepati gitu. Kita bisa teleportasi. Jadi kayak menurut mereka kita ini dulu godlike atau seperti entitas yang lebih tinggi. Nah, karena kita kayak ditempelin sama jiwa-jiwa alien ini, kita nih harus mengaudit diri kita untuk bisa kayak mengembalikan kekuatan-kekuatan yang dulu kita punya. Nah, mereka klaim melewati audit-audit tadi, orang-orang itu bisa ngembaliin, kekuatan-kekuatan mereka yang hilang gara-gara ditempelin sama alien ini. Karena mereka udah clear. Nah, yang gak banyak orang tahu, untuk ngikutin audit-audit ini, it's a huge financial commitment. Scientology men-charge harga yang sangat tinggi untuk orang-orang ngikutin metode-metode mereka dan audit-audit ini. Kadang, fee yang harus dikeluarin supaya orang itu bisa jadi clear, itu bisa mencapai $1.000 per jam. Atau kalau diuangin sekarang, itu sekitar sekitar 16 juta rupiah per jam. Nah, gimana sih konsep reinkarnasi yang dipercaya sama Scientology? Jadi Scientology ini percaya, kalau misalnya kita meninggal, kita tuh namanya dropping the body, atau kayak hanya meninggalkan tubuh kita. Dan jiwa kita tuh pergi keluar angkasa, not a different dimension, just keluar angkasa. Terus nanti di sana ada yang namanya implant station. Di implant station ini nanti kayak kita dibersihin lagi, terus nanti kita dihapus memorinya, segala macam. Terus kita balik lagi ke bumi, take on another body, masuk ke dalam tubuh yang lain, and then we go on from there. Jadi itu tipe reinkarnasi yang mereka percaya. Nah, mereka percaya kalau misalnya kita udah clear atau kita udah bersih, kita udah nggak usah balik ke implant station yang tadi. Kita bisa kayak bebas untuk keliling-keliling bumi and take on anybody that we want. Jadi kayak kita bisa masuk ke dalam tubuh-tubuh orang. Oke, gue yakin kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa ya ada yang percaya dan banyak yang percaya sama kepercayaan yang kayak gini yang sebenarnya agak nggak masuk akal. Bahkan mereka bisa ngeluarin duit beratus juta, mungkin sampai miliaran untuk kepercayaan ini gitu. Padahal, udah banyak yang ngomongin tentang Scientology dan gimana itu sebenarnya nggak benar. So let's now talk about how the religion get big. Jadi orang kalau mau jadi bagian dari Scientology, mereka bakal diminta untuk ngasih tahu semua hal tentang hidup mereka, semua masalah-masalah mereka, pengalaman-pengalaman mereka, dan semuanya itu akan dicatat dan disimpan sama orang-orang Scientologist ini. Termasuk nanti kalau misalnya pas di audit, terus orang-orang ini bakal ngomongin tentang past life mereka atau kehidupan-kehidupan mereka yang sebelumnya, semuanya tuh akan ditulis. Walaupun sebenarnya mereka tuh kind of dipaksa untuk nginget hal-hal yang nggak ada. Jadi itu tuh sempat gede banget metode ini dan banyak yang ngikutin. Tapi akhirnya di tahun sekitar 1950-an, teknik ini tuh udah mulai nggak disukain sama orang-orang. Karena kayak udah banyak investor di Scientologist yang udah mulai nggak suka. Akhirnya, L. Ron Hubbard ini suka sama alat yang namanya electropsychometer. Jadi ini tuh sebenarnya kayak semacam lie detector gitu, atau alat yang bisa mendeteksi kebohongan yang biasanya dipakai di kepolisian, atau sebenarnya udah banyak kayak yang ada lie detector sekarang. Jadi semacam lie detector gitu, yang dia bilang ini tuh adalah mesin audit. Nanti mesin audit ini dinamain sama mereka itu emitter. Mereka percaya emitter ini bisa ngelihat ke dalam jiwa manusia. Intinya lewat mesin itu akhirnya mereka ngelakuin audit lagi, tapi this time with machines. Akhirnya dia mulai ngerancanain untuk ngebuat atau ngebangun pusat-pusat bimbingan untuk kepercayaan Scientology ini. Nah, di pusat-pusat bimbingan ini dia bakal minta uang lagi ke orang-orang yang mau diaudit. Dia bakal minta sekitar $500 atau setara dengan 8 juta rupiah untuk 20 jam di audit.
Dan akhirnya setahun kemudian, di tahun 1954, dia ngedaftarin Scientology atau gereja Scientology ini sebagai sebuah agama di California. Nah, sejak saat itu, Scientology itu menyebar cepat banget dan jadinya luas banget. Gak cuma di Amerika, tapi sampai Australia, Irlandia, Inggris, semua negara-negara basically yang English speaking countries atau negara-negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris, Scientology ini nyebar cepat banget. Dan ketua dari gereja ini adalah obviously Hubbard sendiri. Tapi akhirnya di tahun sekitar 1960-an, Hubbard ini tuh pensiun dan dia ngebentuk yang namanya Sea Org atau The Sea Organization. Sea Org ini itu adalah angkatan lautnya Scientology. Jadi isi dari Sea Org ini kebanyakan adalah atau hampir semuanya adalah laki-laki yang merupakan bagian dari Scientology yang mau mengabdi ke dalam Sea Org atau angkatan laut tadi. Dan lama-kelamaan, orang-orang yang ada di Sea Org ini dianggap elit di dalam Scientology. So it's a privilege. Itu sebuah kebanggaan, itu sebuah hal yang penuh dengan hormat gitu kalau mereka bisa masuk ke dalam Sea Org. Di dalam Sea Org sendiri, mereka ini sebenarnya dibayar, tapi dibayarnya tuh kayak nggak tinggi-tinggi banget. For context, di Amerika tuh kalau kita kerja, kita tuh bisa dibayar sekitar kayak $27 per jam atau kayak $30 per hour tergantung kerjaannya gitu ya. Mereka ini cuma dibayar sekitar $20 sampai $50 per minggu. Dan mereka kerja basically setiap hari. Walaupun sebenarnya mereka tuh disediain tempat tinggal, makan, tapi again, it's not that tempatnya juga bagus. Mereka harus berbagi bunk beds atau kayak ranjang tingkat gitu. So, they're paid quite low. Tapi dalam kontrak mereka tuh ditulis sebagai volunteer atau relawan gitu. Tapi sebenarnya, technically mereka tuh employees atau karyawannya Sea Org. Tapi di tahun 1970-an, Hubbard ini dilaporin sama pemerintah Perancis atas penipuan. Karena Scientology ini juga berkembang di Perancis gitu ya. Jadi pemerintah Perancis ini ngelaporin Hubbard atas penipuan. Nah, karena itu Hubbard lari ke Amerika Serikat, sembunyi di Amerika Serikat, dan dia cut off semua kontak, termasuk ke anak dan istrinya. Dia hanya ngobrol ke dunia luar, itu lewat orang-orang kepercayaannya. Tapi setelah itu pun, Scientology ini tetap berkembang secara pesat sebagai sebuah agama di Amerika Serikat. Dan salah satu hal penting yang dianut sama Scientology atau dilakuin sama Scientology itu adalah mereka berusaha supaya artis-artis, khususnya artis Hollywood, untuk menjadi bagian dari mereka. Dan banyak artis Hollywood yang udah jadi bagian dari Scientology ini. Misalnya Tom Cruise yang paling terkenal, John Travolta, dan Elizabeth Moss. Jadi kalau kalian search di Google celebrity Scientology gitu, sebenarnya banyak banget, nggak cuma mereka bertiga, tapi these three are one of the biggest. Sebenarnya selama bertahun-tahun udah banyak investigasi yang dilakuin terhadap Scientology ini. And sebenarnya kalau now looking back ya, bahkan pendirinya aja udah banyak bohongnya kan. And agamanya tuh sebenarnya semacam nyari duit, karena masa untuk jadi clear mereka harus bayar uang sebesar itu dan sebanyak itu. It's already questionable. Tapi masih banyak yang percaya, and that's why banyak investigasi yang dilakuin terhadap Scientology ini. Pertama, ada dugaan tax evasion atau penghindaran pajak. Karena technically secara hukum, agama itu kan nggak harus bayar pajak. Jadi mereka ini sangat berusaha untuk Scientology ini dianggap sebagai suatu agama supaya mereka nggak harus bayar pajak. Nah, di tahun 1993, walaupun tadi sekitar kayak 40 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya, udah didaftarin gereja Scientology ini di California, masih banyak polemik atau kontroversi yang terjadi ya terkait pembayaran pajak oleh Scientology ini. Tapi akhirnya di tahun 1993, mereka menang kasus sengketa sama IRS atau kayak Dirjen Pajaknya Amerika, untuk akhirnya mereka dapat status bebas pajak. Nah, karena menang kasus ini, mereka tuh koar-koar dan bilang kalau semua tuduhan-tuduhan terhadap mereka tuh salah, termasuk dugaan penyalahgunaan keuangan dan lain-lain. Mereka anggap semuanya tuh salah karena mereka udah menang kasus sama IRS ini. Tapi Scientology ini masih punya banyak masalah. Mantan-mantan anggota dari Scientology ini banyak yang keluar dan mengkritik Scientology. Termasuk mereka ada ngelayangin tuduhan terkait tindakan medis ilegal, terus nipu uang orang, terus ada juga tuduhan kalau misalnya mereka ini ngerjain jurnalis-jurnalis yang ngeliput mereka. Termasuk balas dendam ke mantan-mantan anggota mereka. Di Jerman dan Prancis, Scientology ini sampai sekarang masih belum dianggap sebagai sebuah agama. Di Jerman sendiri itu pemerintahnya udah minta kayak badan intelijen mereka untuk nyelidikin Scientology ini udah 2 kali, dan kayaknya emang banyak tuduhan-tuduhan di Jerman terkait Scientology ini. Di Perancis,
beberapa petinggi Scientology di Prancis itu juga udah ditangkepin atas penipuan, tapi tetap agamanya masih boleh berjalan seperti biasa. Sementara itu, mantan-mantan anggota Scientology itu di internet itu udah mulai banyak yang vokal dan ngebuka dokumen-dokumen dalam Scientology yang nge-expose mereka. Sebenarnya tuduhan ke Scientology ini bukan karena mereka nggak suka aja, khususnya terkait masalah keuangan ya. Tapi karena emang secara finansial, Scientology ini ngehasilin banyak banget uang. Di tahun 1981, Reader's Digest, atau itu kayak semacam media gitu ya, ngelaporin kalau Scientology ini bisa menghasilkan lebih dari 100 juta dolar dalam 1 tahun. Itu kalau dijadiin uang sekarang, 350 juta dolar atau sekitar 5,7 triliun per tahun. Tapi ingat, ini tuh di tahun 1981. Belum inflasi. Berarti itu udah uang yang besar banget. Nah, laporan ini tuh juga diperkuat sama testimoni dari mantan anggota Scientology yang bilang setidaknya itu ada 100 juta dolar yang diselundupin keluar dari Amerika Serikat sama Scientology ini. Di salah satu artikel, Hubbard ini ngeklaim kalau misalnya semua uang yang ditaruh atau dibayarkan ke Scientology itu masuknya nggak ke dia, tapi ke Scientology-nya sendiri. Tapi, banyak pengakuan dari mantan-mantan anggota Scientology yang bilang kalau misalnya Hubbard ini bisa nerima sekitar 52 juta dolar dalam 1 tahun dari Scientology sendiri. Jadi sih kayak more than a half of what Scientology make itu Hubbard ngambil sendiri. Tapi di tahun 1986, L. Ron Hubbard ini meninggal dunia. Dan pengikut-pengikutnya ini dikasih tahu kalau misalnya L. Ron Hubbard ini udah pindah level untuk ngelakuin riset di level yang berbeda, karena risetnya itu nggak bisa dilakuin di tubuhnya yang masih dalam bentuk manusia ini. Setelah Hubbard meninggal dunia, yang gantiin dia adalah David Miscavige. David sendiri sebelum L. Ron Hubbard meninggal, dia tuh udah punya peran penting dalam Scientology. Dia pernah jadi penjaganya L. Ron Hubbard, dia juga pernah mendiriin Religious Technology Center di dalam Scientology sendiri, dan dia jadi ketuanya. Tapi David ini juga bukan orang yang baik, and he's not better than L. Ron Hubbard. Dia itu terlibat dalam beberapa kasus dan punya beberapa tuduhan, termasuk tuduhan perdagangan manusia, pelecehan seksual, perbudakan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Okay, now, the next question is, kenapa orang-orang gak keluar aja dari Scientology waktu udah tahu semua ini? Scientology ini bikin anggota-anggotanya tuh susah untuk keluar dari Scientology. Mereka diajarin kalau misalnya info-info dari luar Scientology, kayak dari majalah, TV, dari berita, itu semua tuh bohong, dan mereka tuh semua pengen ngehancurin Scientology aja. Jadi informasi yang mereka boleh percaya dan terima itu cuma informasi dari sesama Scientologist. Dan kalau mereka baca info dari luar atau dengar info dari luar, mereka tuh bakal dihukum. Mereka dipaksa ngaku dan mereka diberi sanksi sama Scientology. Dan kalau ada yang berhasil keluar, mereka ini bakal diancam atau kayak di blackmail karena semua sesi audit mereka itu tuh direkam dan semuanya itu diancam untuk disebarin kalau misalnya mereka ngomong hal yang buruk tentang Scientology. Atau bahkan ada yang belum keluar dari Scientology dan berencana untuk keluar dan Scientology tahu itu, mereka juga bakal diancam. Jadi untuk orang bisa keluar dari Scientology, itu pengorbanannya banyak banget. Bahkan mereka bisa disuruh cut off sama keluarga yang masih mau ada di dalam Scientology. Sekarang di cabang-cabang mereka yang tempat itu sebenarnya cukup strategis ya, dan di kota-kota besar, di mana sebenarnya banyak banget turis yang berlalu lalang gitu, mereka bakal bagiin CD, mereka bagiin flyer, mereka bagiin buku secara gratis ke orang-orang ini, dan mereka ngajakin ngobrol untuk ngejelasin bagusnya dari Scientology dan kenapa orang-orang ini harus ikut sama Scientology ini. Bahkan beberapa dari mereka tuh diundang masuk ke dalam gedung mereka. Jadi mereka bakal berdiri di depan gedung mereka, terus kayak ngebagi-bagiin flyer gitu atau ngebagi-bagiin CD, ngajakin orang ngomong. Dan kalau orang itu kayak tertarik gitu atau percaya, mereka nggak bakal ngajak orang-orang itu masuk ke dalam gedung mereka. Karena ini tuh sebenarnya udah berjalan selama waktu yang cukup lama, mulai banyak orang yang anggap ini tuh sebenarnya problematik. Karena sebenarnya mereka tuh kayak bisa dibilang di Amerika dianggap aliran sesat atau sekte sesat. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau disamperin sama Scientologist ini, banyak orang dan TikToker yang udah mulai call out mereka, yang kayak, jangan mau, itu tuh mereka sekte sesat gitu. Lu jangan dengerin mereka. Dan biasanya turis-turis ini
takut juga ya dengar kayak gitu dan akhirnya mereka pergi. Nah, kalau misalnya udah ada orang yang teriak-teriak kayak gitu, Scientologist ini bakal langsung masuk ke dalam gedung mereka dan nutup pintu mereka. Jadi mereka juga bakal ninggalin turis-turis itu yang di luar atau orang-orang yang di luar, dan mereka bakal masuk ke dalam gedung mereka dan nutup. Jadi kayak mereka nggak mau gitu berurusan sama orang-orang yang anti sama Scientologist. No, don't do it. It's a cult. It's a cult. Go in. It's a cult. It's a cult. Look at you guys running. Dari Scientologist yang ngebagi-bagiin flyer dan CD di luar ini, mereka tuh sebenarnya banyak yang kelihatannya mereka kosong gitu, kayak they look lost. Mereka tuh kayak a shell of a human, dan bahkan ada satu pekerja Scientology yang mulai terkenal di TikTok, yang mulai orang-orang ketahuin gara-gara ada orang-orang yang ngevideoin dia. Jadi sekarang sebenarnya udah banyak orang yang mulai ngomong ke pekerja-pekerja Scientology ini yang tadi nyebar-nyebarin flyer, CD, majalah, untuk ngomong ke mereka kayak, lu keluarlah dari Scientology, your family misses you. Karena mereka kalau masuk Scientology, mereka bakal cut off semua keluarga mereka, teman-teman mereka yang bukan bagian dari Scientology. Tapi orang-orang ini biasanya cuma senyum, bahkan mereka kayak pura-pura nggak dengar, atau mereka masuk ke dalam gedung mereka. How much do they pay you? ¿Cuánto te pagan a usted? A lot of people will help you, Sebastian. If you want to get out, I'm telling you. Look, being honest, I know you don't want to be here no more. I know you want a better life. I don't care what anybody says. Sebastian should be he's like a movie star. Look at that smile. He's got the best smile in the world. He does. Love you, Sebastian. We just don't love the cult that you're in. You're a good person, man. I know you are. Don't do it. It's a cult. It's a cult. It's a cult. It's a cult. It's bad news. It's a cult. Look at him trying to stop me. It's a cult. So that's pretty scary. Sebenarnya ini tuh masih service level dari Scientology. Sebenarnya masih banyak hal terkait Scientology yang bisa dibilang problematic dan again ngambilin duit orang sebenarnya. But tell me if you want another discussion on Scientology. But that's it for today. Please let me know kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang Scientology atau tentang kepercayaan lain. Atau next week probably we're gonna talk about true crime again. So thank you all for staying with me today. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, so see you guys in the next video. Bye!